Karena kita tahu kalau kita membaca sejarah bahwasanya para tokoh-tokoh pesantren ini, para kiai-kiai, para ulama ikut berkontribusi pra kemerdekaan, bagaimana ikut memperjuangkan Indonesia, bagaimana kemudian ada pengayaan pada kader-kader dan juga santri muda, kader-kader muda dan santri, bagaimana kemudian ikut memikirkan nasib bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rebeka Rahmaprilia hadir kembali menyapa Anda dalam program Hujah As-Sajah. Dan masih dalam suasana memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, dan masih suasana yang semangat begitu ya untuk bersemarak merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80. Kali ini kita akan sejenak berjalan mundur untuk mempelajari lebih jauh bagaimanakah peran Nahdlatul Ulama dan juga pesantren dalam kemerdekaan. Dan sudah hadir sore hari ini di studio TV 9 Nusantara narasumber kita Al-Mukarram Ustadz Fathul Qadir MHI, yang nantinya di kesempatan kali ini akan membahas lebih jauh apakah Nahdlatul Ulama dan juga pesantren ini perannya bagaimana begitu. Akan Rebeka sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz, ini masih dalam suasana kemerdekaan ya Ustadz. Harus semangat. Harus semangat begitu. Masya Allah Ustadz, kita juga semangat ya. Nah Ustadz, ini berbicara tentang kemerdekaan, tentu Nahdlatul Ulama dan juga pesantren ini pasti memiliki peran begitu. Nah kita akan kupas terlebih dahulu pesantren itu bagaimana perannya dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Silahkan Ustaz. Saya kira bicara Indonesia ya tidak lepas membicarakan pesantren. Betul. Siap, karena pesantren ikut memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap kemerdekaan Indonesia, dan juga tidak lepas dari pemikiran pesantren munculnya bentuk negara dan juga dasar negara Indonesia ini juga tidak lepas dari khasanah pemikiran pesantren. Karena apa? Karena kita tahu kalau kita membaca sejarah bahwasanya para tokoh-tokoh pesantren ini, para kiai-kiai, para ulama ikut berkontribusi pra kemerdekaan, bagaimana ikut memperjuangkan Indonesia, bagaimana kemudian ada pengayaan pada kader-kader dan juga santri muda, kader-kader muda dan santri, bagaimana kemudian ikut memikirkan nasib bangsa ini, nasib Indonesia sebelum lahir ya, Nusantara yang dijajah oleh Belanda ratusan tahun, bagaimana untuk lepas. Nah inilah yang kemudian di sini peran pesantren begitu luar biasa melalui pemikiran-pemikiran para kiai dan juga para pengasuhnya, yang sehingga walhasil Indonesia ini berdiri juga tidak lepas dari peran pesantren. Kira-kira begitu. Kalau kita mau coba membuka sedikit ya tentang pesantren itu apa sih? Pesantren ini kan ada 5 pilar dikatakan pesantren itu. Pesantren itu kan ada kiai, ya biasanya statusnya sebagai pengasuh pesantren, kemudian ini lembaga pendidikan yang pilarnya ada 5 itu. Satu, ada kiai, kemudian ada santri yang tafakuh fiddin, belajar agama di pesantren tersebut, kemudian ada pondokan, ada asrama, kemudian sebagai menetap santri, kemudian ada kitab kuning sebagai kurikulum yang dipelajari di pesantren, dan juga ada masjid atau musola atau tempat ibadah dan juga tempat mengaji. Nah ini 5 ini yang kemudian bisa dikatakan pesantren. Dari sini lahirlah para santri, para tokoh, para ulama yang akhirnya ikut juga berkontribusi terhadap munculnya, lahirnya Indonesia. Kira-kira begitu. Baik, jadi pemirsa, para kiai ini, pemikirannya para kiai ini juga memiliki kontribusi penting begitu nggak Ustaz terhadap persiapan menyongsong Indonesia yang akan merdeka begitu ya Ustaz. Kemudian juga ada peran santri dan juga para guru ustadz-ustadznya yang juga akan ikut berkontribusi juga begitu. Nah lalu Ustaz, apakah ada tokoh-tokoh besar NU ini Ustaz yang di dalam pesantren itu yang
perannya sering terlupakan dalam sejarah? Mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa, Ustaz. Saya kira seluruhan pesantren ya. Jadi NU ini kan pesantren besar ya. Jadi pesantren yang buahnya itu lah. Kemudian secara genealogi, jadi runtutan sanad keilmuan ini kan pesantren-pesantren yang begitu banyak itu merujuk kepada beberapa guru. Satu guru misalnya ada Mbah Khalil Bangkalan punya murid Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Birsi Samsuri, kemudian Kiai Manap Abdul Karim pendiri Lirboyo, dan juga berbagai beberapa kiai pendiri pesantren besar di Jawa Timur khususnya dan juga di Jawa. Ini semuanya belajar kepada Mbah Khalil Bangkalan. Nah, yang kemudian apabila dikaitkan dengan NU, di sini ada tokoh yang yang menjadi tokoh sentral dari berdirinya NU adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari inilah yang kemudian menjadi pilar utama, menjadi tokoh utama dari Nahdlatul Ulama yang ini didukung oleh beberapa kiai yang notabene juga teman dan juga murid-murid beliau, diantaranya adalah Kiai Wahab Hasbullah. Yang ini ikut berkontribusi, Kiai Wahab ini berkontribusi bagaimana istilahnya mengayak ya kader-kader santri, kader-kader muda khususnya di Surabaya ini sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Ini kan ada 3 embrio berdirinya Nahdlatul Ulama. Ini apa? Ada Taswirul Afkar. Ini juga Kiai Wahab Hasbullah itu memberikan kontribusi yang besar berdirinya Taswirul Afkar sebagai apa? Sebagai media untuk pengayaan pemikiran para santri-santri untuk memperkuat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ini yakni memobilisasi para pemuda dan juga santri muda di Surabaya dan sekitarnya untuk mengkaji bagaimana mempersiapkan kemerdekaan, pemikiran-pemikiran yang itu menggugah semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi istilahnya memupuk rasa nasionalisme kebangsaan Indonesia agar agar sadar bahwasanya kita ini harus melepaskan diri dari penjajahan. Nah, kemudian ada Nahdlatul Tujar, aspek ekonomi, perkumpulan para saudagar-saudagar yang bagaimana diharapkan mereka ikut berkontribusi untuk memikirkan kekuatan ekonomi juga salah satu hal yang pilar yang penting bagi berdirinya perkumpulan ulama. Dari 3 aspek ini salah satunya yang tadi Nahdlatul Wathon itu aspek penguatan kebangsaan dan nasionalisme yang digagas oleh Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah ini selain juga murid daripada Mbah Hasyim juga murid Kiai Khalil Bangkalan. Nah, embrio NU salah satunya Nahdlatul Wathon ini aspek kebangsaan. Berarti NU itu lahir juga tidak lepas dari spirit atau inspirasi untuk memerdekakan Indonesia, spirit kebangsaan, spirit nasionalisme. Nasionalisme dalam konteks bagaimana memerdekakan bangsa ini. Jangan dipahami nasionalisme yang kemudian nasionalisme yang sekuler, bukan, tapi nasionalisme yang kemudian sudah diramu dengan nilai-nilai syariat atau nilai-nilai Islam. Karena nasionalisme ini tinggal siapa yang membawa. Ketika nasionalisme diusung oleh para ulama, maka disinilah nasionalisme atau kebangsaan itu bernuansa substansinya adalah syariat. Ya, inilah yang dipegang oleh para founding father bangsa Indonesia, khususnya dari Nahdlatul Ulama, diantaranya adalah Mbah Hasyim Asy'ari dan juga nanti putranya Kiai Wahid Hasyim yang ikut menjadi bagian dari BPUPKI ya, badan persiapan usaha-usaha persiapan kemerdekaan itu. Di sana beliau ikut merumuskan bagaimana sih bentuk negara Indonesia ini nanti. Akhirnya ketika tidak sepakat itu baru muncul tim 9 diantaranya yang diketuai oleh Bung Karno. Salah satu dari delegasi Nahdlatul Ulama adalah Kiai Wahid Hasyim, ikut berkontribusi menentukan bentuk negara Indonesia dan juga dasar negara Indonesia yang akhirnya adalah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itulah beberapa peran kontribusi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh yang mana itu adalah tokoh-tokoh pesantren. Mbah Hasyim, ada Mbah Hasbullah, ada Kiai Wahid Hasyim, dan juga kiai-kiai yang lain yang saya kira sangat banyak sekali. Bahkan ketika ini
Yang menarik ketika berdiri ada Hizbullah ya, tentara milisi-milisi dari santri yang ikut yang notabene itu dulu direkrut melalui bantuan Jepang pada waktu itu untuk mengusir atau untuk melawan sekutu ya. Tapi akhirnya adanya Hizbullah dan juga Sabilillah yang ini juga diinisiasi oleh Kiai Wahid Hasyim dan juga beberapa Kiai NU ikut memerdekakan Indonesia, dan itu menjadi embrio daripada TKR dan juga TNI sampai saat ini. Baik, begitu ya Ustadz. Jadi memang pesantren ini perannya begitu besar ya. Selain itu tadi pemikiran-pemikiran para kiai, kemudian ya. Juga di situ bagaimana santri disiapkan juga. Nah, lalu kalau untuk peran Nahdlatul Ulamanya sendiri ini bagaimana Ustadz terhadap untuk persiapan kemerdekaan ke depannya? Ya itu tidak lepas. Jadi ketika bicara Nahdlatul Ulama pada waktu itu ya juga tidak lepas dari peran pesantren. Yang mana pesantren pada waktu itu yang menjadi tokoh utama, karismatik, tokoh utama yang menjadi sentra adalah Kiai Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng Jombang, yang mana murid-murid beliau tersebar di berbagai wilayah di Nusantara. Ya, gerakan daripada NU tidak lepas, ini kan tadi saya katakan berdirinya NU tidak lepas dari embrio, ya ini ada Taswirul Afkar, ada Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Tujar. Aspek Taswirul Afkar ini pemikiran keislaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada Nahdlatul Wathon, aspek-aspek kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, bagaimana mempersiapkan kemerdekaan yang mana ini dimunculkan daripada santri-santri dan juga tokoh-tokoh muda Surabaya dan sekitarnya. Betul. Itu yang kemudian akhirnya menjadi perkumpulan ulama yang dinamakan dengan Nahdlatul Ulama. Baik, Ustaz. Nah, salah satu aspeknya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan. Betul, baik. Jadi NU dan pesantren ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk nantinya dalam meraih kemerdekaan. Nah, pemirsa, kita akan kembali lanjutkan setelah jeda bandiwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di TV9 Nusantara. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Hujaaz Saja, dan juga masih membahas terkait bagaimana peran Nahdlatul Ulama dan juga pesantren dalam kemerdekaan. Nah, untuk pemirsa yang ingin bertanya atau mengirimkan pesan bisa langsung dikirim atau mengirim pesan di nomor 0882 3558 4857. Begitu pemirsa, dan kita akan kembali lanjutkan bincang bersama dengan Ustadz Fathul Qadir MHI. Ustadz, tadi sudah dijelaskan bagaimana pesantren dalam kemerdekaan. Nah, lalu ini bagaimanakah menurut pandangan Nahdlatul Ulama sendiri antara agama, nasionalisme sehingga bisa sejalan begitu dalam memperjuangkan kemerdekaannya? Silahkan. Jadi ini yang sebatas yang saya ketahui ya, yang saya pahami dari beberapa bacaan-bacaan saya terhadap referensi-referensi dan pemikiran tokoh Nahdlatul Ulama, dan juga dari berbagai hasil basul masail ya, kayak seperti ini, hasil basul masail Muktamar maupun wilayah Nahdlatul Ulama PBNU Jawa Timur. Bahwasanya ketika bicara hubungan relasi agama dan negara, yang pasti adalah bentuk negara itu sifatnya tidak qot'i menurut secara hukum, itu tidak qot'i, yang mana itu adalah istihadi. Ketika istihadi adalah wilayah wilayah istihadi, wilayah wilayah untuk beristihad. Bagaimana sih bentuk negara? Karena Kanjeng Nabi tidak secara eksplisit, tidak secara jelas bahwasanya nanti harus berdiri negara Islam, nggak ada. Daulah Islamnya nggak ada kata-kata. Karena ketika kita melihat bentuk negara yang prototipe ya, itu negara Madinah. Kanjeng Nabi itu di sana di Piagam Madinah tidak ada kata-kata misalnya Daulah Islamiyah, negara Islam, tidak ada. Nah, dalam konteks Indonesia juga hampir mirip menurut saya. Nah, ini yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama, bahwasanya konstruk sosial ya di Mekah, di Madinah pada waktu itu hampir mirip dalam konteks Indonesia yang secara luas ini. Karena apa? Di situ sangat plural. Ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada pagan penyembah berhala. Di Indonesia macam-macam juga, ada Islam, ada Nasrani, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu dan yang lain. Nah, ini sama-sama ikut memberikan kontribusi bagaimana Indonesia ini lepas dari penjajahan.
Nah, sehingga dari diskusi ini kemudian muncul kesepakatan bahwasanya bentuk negara Indonesia adalah negara yang seperti sebagaimana saat ini kita ketahui NKRI, dan itu prosesnya panjang. Perdebatan prakemerdekaan itu kan luar biasa. Ya. Jadi berbulan-bulan itu akhirnya kemudian tadi saya katakan tim 9 yang diketuai oleh Bung Karno dan juga salah satu tokoh NU adalah Kiai Wahid Hasyim. Ya. Yang ikut merumuskan bentuk negara Indonesia dan dasar negara Indonesia yang kita kenal dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Nah, hubungan agama dan negara, relasi agama dan negara ini sesuai dengan konteks Indonesia yang paling maslahah, yang paling ideal adalah nation state yang kemudian itu didasari nilai-nilai syariat bagi kita sebagai Nahdlatul Ulama. Karena apa? Ketika kita mau memperjuangkan kebangsaan itu pada dasarnya kita juga memperjuangkan Islam. Karena apa? Karena tanpa kemerdekaan kita tidak akan bisa menjalankan agama ini secara bebas bagaimana saat ini kita rasakan. Karena apa? Lil wasail hukmul maqasid. Jadi wasilah atau media itu hukumnya sama dengan tujuan. Tujuan adalah kita bagaimana beragama dengan baik, dengan bebas. Nah, ketika dalam kondisi kita terjajah, agama Islam itu kan juga tidak diberikan kebebasan menjalankan ibadahnya dan kemudian mengekspresikan nilai-nilai syariat, nilai-nilai Islam juga dibatasi oleh penjajah, khususnya pada waktu itu oleh Belanda dan juga Jepang. Ekspresi keagamaan kita itu kan dibatasi. Tapi ketika kita nanti bisa meraih kemerdekaan, maka di situ dengan sendirinya kita sebagai umat Islam yang mayoritas di Nusantara ini, di Indonesia ini, akan bebas menjalankan agama sesuai dengan keyakinan kita sebagai umat Islam. Juga itu intinya, harapannya adalah ketika kita memperjuangkan kebangsaan dalam tanda kutip itu nasionalisme itu, tujuannya adalah bagaimana syariat Islam ini dijalankan secara utuh, ya, meskipun itu secara formal itu kita bukan negara Islam. Nah, kecerdasan dari ulama-ulama kita, khususnya Nahdlatul Ulama, bagaimana mendialogkan antara nilai-nilai langit, ya, syariat itu dengan realitas di bumi ini. Di hasil istihad pemikiran ulama kita, bagaimana meramu bentuk negara, ya, supaya nanti bisa melahirkan sebuah negara ataupun perkumpulan manusia yang ini nanti Islam bisa dijalankan secara bebas, bisa dijalankan secara sempurna dan tidak ada rintangan. Caranya apa? Caranya adalah kita dengan cara apa? Memahami hubungan agama dan negara ini hubungan yang simbiosis mutualisme. Jadi spiritnya agama, tapi kemudian formalitasnya, wadahnya itu tidak eksplisit ada kata Islamnya. Tapi nilai-nilai Islam itu tidak dilarang di dalamnya. Ini yang spirit ini yang dijadikan sebagai apa? Sebagai strategi lah, strategi bagaimana nilai-nilai syariat menurut Nahdlatul Ulama ini bisa dilandingkan, ya, bisa dibumikan di Nusantara ini tanpa adanya pertentangan dari kelompok lain. Nah, ini kan karena apa? Bentuk negara adalah istihadi. Kita memilih nation state, ya, negara kebangsaan yang itu spiritnya kita dari spirit syariat. Itu yang menjadi debatable di proses proklamasi kan itu, mulai dari PPKI sampai BPUPKI sampai lahirlah tim 9. Karena apa? Saking begitu tarik menariknya, ada yang ingin negara sekuler, ada yang ingin negara Islam, ya, kemudian ada ingin negara kerajaan, tapi kemudian disepakati akhirnya walhasil negara kebangsaan NKRI ini yang dipilih oleh para founding father kita, para pendiri bangsa ini, yang itu juga ada kontribusi yang besar daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kira-kira begitu. Masya Allah, berarti ini benar-benar ternyata dibentuknya pemikiran-pemikiran tersebut tidak jauh dari nilai-nilai agama, begitu. Nah, karena nasionalisme itu tinggal siapa yang mengisi. Kata Kiai Wahid Hasyim, abahnya Gus Dur, putra dari Kiai Hasyim Asy'ari, bahwasanya nasionalisme tergantung siapa yang mengisi. Kalau diisi oleh nilai-nilai sekuler, ya jadi nasionalisme sekuler. Tapi kalau diisi dengan nilai-nilai keislaman, berarti itu nasionalisme yang Islami. Itulah yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama, meskipun wadahnya tidak eksplisit
ya itu menggambarkan negara Islam, tapi dalamnya itu sangat Islami. Itulah Indonesia yang hingga saat ini bisa mengoyomi kelompok-kelompok minoritas, baik itu secara etnis maupun agama maupun keyakinan maupun kepercayaan. Kira-kira begitu. Masya Allah, berarti kita bisa hidup sangat merdeka. Iya, ini salah satu kontribusi ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kita menikmati hasilnya ya, itu hari tinggal ini kita hanya ya, paling malam 17 Agustus kita tirakatan. Itu kan. Betul Ustaz. Ya, dan tidak hanya muslim saja ya, semuanya ikut ya. Masya Allah, itulah tadi hasil dari para pemikiran-pemikiran dan juga bentuk implementasi dari pola pikir dari Nahdlatul Ulama dan juga pesantren tidak jauh. Nah, lalu Ustadz, ini mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa bagaimana resolusi jihad di tanggal 22 Oktober 1945 menjadi salah satu bukti peran NU dengan konteks yang resolusi. Wah, menarik ini. Nah, jadi ketika bicara hubungan NU, pesantren, NU dan juga kemerdekaan, itu kan minimal ada empat yang perlu kita ketahui. Pra kemerdekaan, proses kemerdekaan, pasca kemerdekaan, ya kemudian mempertahankan kemerdekaan dan juga bagaimana mengisi kemerdekaan. Siap. Nah, ini harus diketahui generasi kita, generasi saat ini, karena ini banyak yang tidak tahu. Makanya betul. pra kemerdekaan, sebagaimana tadi, bagaimana kontribusi para kiai pesantren dan juga Nahdlatul Ulama, kemudian juga proses kemerdekaan, akhirnya ketika merdeka kan tidak selesai itu. Yep. Jadi ketika Indonesia proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kemudian kita merdeka sampai saat ini tanpa adanya arah rintangan, tidak ada. Itu masih ada perjuangan yang berat, di antaranya ini pasca ketika September ya, kalau tidak salah 19 September itu sekutu mendarat ke Surabaya yang dipimpin oleh Jenderal Malabi itu. Yang mana Nika atau Belanda membonceng sekutu untuk apa? Untuk menguasai Indonesia lagi. Karena apa? Harapannya dari sekutu ini ingin melucuti tentara Jepang yang sudah kalah karena tanggal 6 dan 9 Agustus 45 itu dibombardir oleh Amerika itu Nagasaki dan Hiroshima, kemudian Jepang tanpa syarat menyerahkan diri kepada sekutu lah. Kemudian Inggris ini datang ke Indonesia pasca kemerdekaan 9 September untuk melucuti Jepang. Nah, ini Belanda yang dulu ya sudah hengkang karena kalah dengan Jepang, ingin menguasai Indonesia lagi. Mendaratnya di berbagai daerah, ada di Jakarta, ada di Makassar dan juga di Surabaya. Yang Surabaya ini yang heboh. Karena kalau di Surabaya ini nanti tidak ada resolusi jihad, tidak kemudian sampai kalah, wallahu alam, belum pasti kita merasakan sekarang Indonesia itu merdeka. Karena itu antara hidup dan mati, kemerdekaan Indonesia itu mau lanjut atau tidak. Nah, itulah kontribusi daripada Mbah Hasyim Asy'ari dengan fatwa jihad. Kemudian selanjutnya ada resolusi jihad. Yang intinya adalah ketika Belanda datang ke Indonesia lagi ya, kemudian membonceng sekutu untuk menguasai Indonesia lagi melalui pintu Surabaya, ini oleh masyarakat Indonesia, khususnya oleh para kiai-kiai dan para ulama, para pemimpin bangsa ini harus dilawan. Karena apa? Kalau nanti sampai menguasai lagi, ini kita akan dijajah lagi. Disitulah peran Mbah Hasyim Asy'ari dengan fatwa jihad. Ya, ini salah satu isinya adalah kewajiban wajib ain bagi masyarakat Surabaya sekitarnya, jarak 94 km, wajib untuk apa? Datang ke Surabaya, ikut berjuang ya, melawan sekutu yang dibonceng oleh Belanda, ingin menguasai Indonesia lagi. Akhirnya kita menang dan Belanda beserta sekutu bisa diusir dari Indonesia, dan kemerdekaan masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Masya Allah, berarti setelah 17 Agustus pun masih ada yang namanya pasca kemerdekaan, dan itu di resolusi begitu. Di resolusi jihad, kemudian 22 Oktober itulah muncul resolusi jihad itu. Yang kemudian akhirnya menjadi dimonumentalkan menjadi Hari Santri tanggal 22 Oktober 2015 oleh Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu. Masya Allah, baik Ustadz, ini sangat menarik sekali. Nanti kita akan kembali lanjutkan ya Ustadz setelah jeda bandibara berikut ini. Tetaplah bersama kami di TV 9 Nusantara. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan tidak terasa kita sudah berada di segmen 3 Ustadz. Nah, ini adalah segmen untuk tanya jawab. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, kita akan saksikan dan kita akan dengarkan begitu dari pemirsa. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa, asal dari Magetan. Saya ingin bertanya Ustadz, kalau dari sisi NU sendiri, bagaimana organisasi ini berkontribusi di masa-masa krusial menjelang proklamasi? Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan dari Kak Salwa dari Magetan, Ustadz, mungkin bisa langsung ditanggapi. Begini, jadi sebagaimana sekilas tadi sudah saya sampaikan di awal-awal ya. Betul, jadi betul. NU ini kan lahir itu tidak lepas dari masa di mana masyarakat Indonesia ini merasakan penjajahan yang begitu luar biasa, dan itu juga dirasakan oleh kaum santri, kan begitu. Betul. Oleh kaum pesantren. Nah, pesantren ini Kiai sebagai tokoh utama kemudian bagaimana ikut memberikan kontribusi untuk melepaskan dari penjajahan. Tadi saya katakan ketika NU berdirinya salah satu karena aspek untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Dengan munculnya gagasan dari Kiai Wahab Hasbullah dengan apa itu Nahdlatul Wathon, kebangkitan bangsa, artinya kebangkitan bangsa, kebangkitan anak bangsa, itu apa? Sebuah perkumpulan diskusi ya di Surabaya, daerah Surabaya Utara ini, untuk apa? Untuk mengumpulkan para generasi muda, dididik. Di sini ada pengayaan, kemudian ada pencerahan pemikiran bagaimana pentingnya kita itu memerdekakan diri. Kita ini dijajah, sehingga kemudian dampak penjajahan begitu luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana kita harus memerdekakan diri. Nah, salah satunya ketika ada Nahdlatul Wathon, kemudian tadi ada Taswirul Afkar, ini juga perkumpulan pemikiran keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga ada Nahdlatul Tujar. Ini embrio berdirinya NU. Karena salah satu yang menjadi think tank berdirinya Nahdlatul Ulama adalah Kiai Wahab Hasbullah. Beliau keliling keliling ke berbagai daerah untuk apa? Untuk melobi para kiai-kiai untuk bersatu mendirikan perkumpulan ulama yang akhirnya menjadi Nahdlatul Ulama ini. Karena apa? Pada waktu itu kan kebangkitan bangsa ini muncul ya, abad ke-20. Jadi kita tahu ada Jong Java, ada Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Celebes. Ini menandakan bahwasanya perjuangan masyarakat Indonesia yang dulu itu berbasis sektoral, jadi ketokohan tertentu, tapi kemudian ada kesadaran untuk memperjuangkan Indonesia itu harus dengan jalan organisasi. Nah, para pemuda daerah muncul, gerakan-gerakan daerah di Sumatera, di Ambon, dan di berbagai daerah. Kemudian di Jawa ini, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat, muncul dari kaum santri untuk apa? Untuk memberikan kontribusi bagaimana Indonesia supaya merdeka. Dari rahim para ulama ini, dari rahim pesantren ini lahir Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama apa? Salah satunya adalah untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Salah satunya itu. Nah, kemudian secara real gerakan organisasi NU menjadi salah satu bagian dari MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Itu adalah sebuah organisasi perkumpulan umat Islam, kelompok-kelompok atau organisasi Islam di seluruh Indonesia yang berkumpul di MIAI. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis dan yang lain, ada Al-Isyad dan yang lain kumpul di situ. Ada SI di situ. Namun ketika di era Jepang kemudian kan dilarang. Akhirnya menjadi Masumi. Nah, dari Masumi ini yang mayoritas yang menjadi pemimpin siapa? Nahdlatul Ulama. Mbah Hasim sebagai ketuanya, kan begitu dulu, sebagai pemimpin daripada Masumi, yang kemudian untuk pelaksanaan diberikan kepada Kiai Waqid Hasim, bapaknya Gus Dur itu. Nah, dari sinilah kontribusi NU secara organisasi begitu penting ketika masuk di Masumi sebagai sebuah partai politik. Ya, kemudian akhirnya NU menjadi sebuah partai politik tersendiri pada waktu itu. Di antaranya adalah tidak lepas dari perjuangan secara politik bagaimana Indonesia ini merdeka dan juga bagaimana mempertahankan Indonesia. NU begitu luar biasa melalui jaringan, karena dari pusat ya NU berdiri pertama di Surabaya, kemudian pindah kantornya di Jakarta. Tapi seluruh Indonesia kan kita punya pengurus wilayah, dari wilayah provinsi kemudian sampai ke cabang, kabupaten, kota, sampai kemudian kecamatan. Jadi jaringan organisasi Indonesia ini kan sudah menyeluruh di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, gerakan inilah yang kemudian kita harus tahu bahwasanya gerakan ini yang ikut memberikan kontribusi gerakan-gerakan perlawanan kepada Belanda dan ikut mempersiapkan bagaimana Indonesia itu supaya merdeka. Itu jelas. Nah, kemudian tadi saya katakan ketika Kiai Waqid Hasim ikut memberikan kontribusi, beliau sebagai salah satu ketua NU pada waktu itu ikut menjadi bagian dari BPUPKI.
Kemudian tim 9 yang merumuskan bentuk negara Indonesia dan dasar negara Indonesia. Luar biasa ini. Ini tidak lepas dari kontribusi pesantren dan juga Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan yang mana perwakilannya ya ini ikut mendirikan bangsa ini. Nah, bahkan yang menarik sekarang tanggal 18 ya. 18 Agustus itulah masa krusial di mana yang tadinya Pancasila yang ketika Piagam Jakarta itu kan ada klausul kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu demi persatuan bangsa Indonesia dihilangkan pada tanggal 18 Agustus. Salah satunya ini adalah buah dari pemikiran Kiai Wahid Hasyim yang itu tidak lepas atas ridho kerelaan dari Kiai Hadratus Hasyim Asy'ari dan juga ulama-ulama NU untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Jangan kemudian nanti memaksakan satu pasal itu kemudian beberapa daerah yang kita perjuangkan untuk bersatu menjadi bangsa Indonesia kemudian mereka lepas yang pecah belah begitu. Nah, itu intinya. Jadi menarik. Jadi Pancasila itu kan pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dulu ada klausul kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini ada yang keberatan dari kelompok non Muslim dari timur, sehingga kemudian ini bagaimana nih ada pertarungan ya istilahnya ini kemudian ada kontroversi ini kemudian akhirnya diambil jalan tengah itu dilepas. Tapi kan pasal Pancasila pasal 1 ini kan tidak dihapus semuanya. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah mencerminkan simbol bahwasanya tauhid itu ada. Jadi Tuhan satu. Ya, ini yang diambil dari substansi daripada tauhid. Itulah kontribusi Nahdlatul Ulama bagaimana pra kemerdekaan sampai proses kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan kemudian muncul fatwa jihad dan resolusi jihad itu. Sampai Indonesia merdeka sampai tidak sebentar itu Ustadz ya, prosesnya sangat panjang begitu. Kita harus baca ya. Saya kira harus baca, jangan hanya kita itu kemudian santai-santai bahwasanya Indonesia ini akan baik-baik saja ketika kita itu tidak bergerak. Betul. Bahaya ini karena apa? Pemuda sekarang ini kan tidak banyak tahu sejarah. Betul. Makanya jas merah, jangan sampai lupakan sejarah. Supaya apa? Kita selalu eksis sebagaimana yang diharapkan para pendiri bangsa ini. Siap, karena dikhawatirkan pemuda-pemuda sekarang itu di zona nyaman, Ustaz. Ya, tidak merasakan susahnya tidak merasakan susahnya perjuangan. Tidak tahu ini tadi, Ustaz. Saya sama, tapi saya berusaha membaca. Ketika membaca saya tahu. Oh, ternyata perjuangan para kiai kita, pendiri NU luar biasa. Nah, ini yang harus diketahui oleh generasi muda saat ini. Santri juga harus tahu. Kemudian kalangan milenial harus tahu ini. Kalau tidak, wah ini repot nanti Indonesia ke depan ini. Baik, untuk pemuda-pemuda ini yang lagi menyaksikan siarannya ya. Jadi memang NU ini juga punya peran begitu yang sangat besar, mulai dari proses akan merdeka, baik setelah pasca merdeka pun itu punya runtutan, dan itu memang ada keterkaitan dengan resolusi jihad di tanggal 22 Oktober di 1945 dan sudah ditetapkan menjadi hari santri begitu ya Ustaz di tahun 2015. Jadi ini benar-benar satu runtutan yang tidak bisa dilepas begitu ya Ustaz. Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk lagi begitu. Akan saya bacakan. Saya sering dengar tentang resolusi jihad Ustadz. Katanya jadi pemicu arak-arak Surabaya untuk bangkit. Nah, ini masih membahas ini ya Ustadz. Kalau misalnya resolusi itu tidak keluar, kira-kira sejarah kita akan tetap sama atau tidak Ustadz? Nah, ini kayaknya milenial sekali Ustadz. Iya. Masya Allah, baik. Nah, begini, yang menggerakkan masyarakat Surabaya dan sekitarnya itu salah satunya yang berperan besar penting adalah fatwa jihadnya dari Hadratus Kiai Hasyim Asy'ari. Karena tadi itu hasil dari beliau kemudian disowani oleh Bung Karno, yang kemudian yang ini saya dengar ya sejarahnya itu mengutus Bung Tomo untuk sowan kepada Mbah Hasyim. Ini secara politik elemen bangsa Indonesia ini lagi tidak baik-baik saja pada waktu itu. Pertentangan ini di internal para tokoh-tokoh Muslim kan begitu luar biasa, sehingga ini sedikit banyak mengganggu proses bagaimana ketika kita mau berhadapan dengan Belanda yang memuncak sekutu pengen menguasai Indonesia lagi. Nah, bagaimana itu supaya semangat giroh untuk melawan kepada penjajah yang mau datang lagi itu supaya muncul lagi, maka kemudian muncul resolusi fatwa jihad.
kewajiban jihad masyarakat Surabaya sekitarnya jarak 94 km datang ke Surabaya untuk ikut berjuang melawan sekutu yang dibonceng oleh Belanda. Akhirnya menang. Ketika tidak ada resolusi jihad, bisa ya ini kira-kira saja kita ini dijajah lagi. Sekarang kita tidak bisa merasakan nikmatnya kita ngobrol seperti ini. Betul, tidak ada kebebasan Tidak ada seperti kebebasan, hari ini, Ustaz. iya. Betul. Masya Allah. Jadi memang kita tidak akan bisa menikmati seperti hari ini jika tidak ada fatwa jihad atau resolusi jihad. Salah satunya itu. Kira-kira secara rasional kan gitu. Betul, ya. betul. Masya Allah, kita harus benar-benar bersyukur ya Ustaz ya. Masya Allah, untuk hari ini kita bisa benar-benar merdeka dan bebas. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali lanjutkan setelah jeda pandiwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di TV 9 Nusantara. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Huja'ah Saja, dan masih di segmen sesi tanya jawab begitu ya. Dan untuk pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi di 088235584857. Baik Ustadz, ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita akan saksikan dan kita akan dengarkan berikut pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun, saya dari Surabaya. Izin bertanya Pak Ustadz. Jadi kan seperti yang kita tahu nih sekarang ini kan pemerintahan lagi kurang baik ya Pak Ustadz ya. Terus gimana sih sikap kita sebagai warga Indonesia nih, apakah kita harus tetap mempercayai pemimpin-pemimpin kita yang ada di pemerintahan, atau kita tuh baiknya kayak apa ya, berdemokrasi juga, kayak menyampaikan pendapat kita gitu. Terus bagaimana sih seharusnya sikap dari para pemimpin kita juga ini untuk Indonesia sendiri? Terima kasih. Gun dari Surabaya untuk pertanyaannya, mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz. Wah, menarik ini. Ini siap. Berangkat dari realitas. Realitas pengamatan dari ini luar biasa. Saya kira ini pemuda dari Surabaya yang sudah berpikiran seperti itu, dan saya kira juga dirasakan oleh berbagai kalangan. Saya kira begini. Secara prinsip bahwasanya bagi NU itu tidak ada kata berontak, tidak ada kata melawan kepada pemimpin, karena pemimpin ini yang akan bisa memberikan keamanan, dan kenyamanan. Namun kita sebagai warga negara itu wajib memberikan masukan, mengkritik sesuai dengan aturan. Kita di alam demokrasi ini memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Nah, bagaimana kemudian kita ikut memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas kita. Sebagai seorang mahasiswa ya wajar kita mengkritisi melalui tulisan ya, kadang-kadang demo, tapi itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang penting bagaimana ikut memberikan kontribusi masukan kepada pemerintah agar menjalankan pemerintahannya dengan secara yang terbaik. Itu intinya. Jadi intinya pemimpin kita itu hasil dari pilihan masyarakat, dan kita sudah sepakat bahwasanya sistem demokrasi ini sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat bagi kita, sehingga memilih pemimpin itu adalah wajib ya, karena tanpa pemimpin itu bahaya. Jadi gini, perumpamaan itu tidak mempunyai pemimpin satu hari itu lebih bahaya ya, daripada memiliki pemimpin yang zalim selama 1 tahun atau lebih ribuan tahun. Kenapa? Dengan adanya pemimpin itu minimal urusan-urusan masyarakat itu ada yang menangani, meskipun beberapa yang mungkin ya tidak menjalankan sesuai dengan tugasnya. Nah, ini kewajiban kita ikut memberikan kontribusi, entah itu dengan cara kritikan sesuai dengan kapasitasnya. Kita nulis ya di medsos, memberikan wawasan kepada masyarakat, dan juga memberikan masukan kepada pemerintah melalui dewan ya. Ya, saya kira ada banyak saluran ketika di alam demokrasi ini kita untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Karena apa? Ya kita lihat saja beberapa waktu ini kan ramai, ada beberapa pemimpin daerah yang kemudian melakukan suatu hal yang kontraproduktif. Sehingga masyarakat kemudian ikut memberikan bahasanya itu memberikan kritikan. Betul, dan itu saya kira sah-sah saja.
Nah, saya kira sah saja karena kita wajib memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pemuda diantaranya adalah dengan kita terus belajar, membaca, belajar, diskusi. Jangan kita itu menjadi pemuda yang tanpa pengetahuan bahaya ini. Nah, nanti akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang dolim. Kalau masyarakatnya ini bodoh, dengan sendirinya akan memilih pemimpin yang bodoh juga. Jadi wajah pemimpin kita ya wajah dari masyarakat kita, karena kita yang memilih. Kan begitu, di alam demokrasi yang memilih itu masyarakat. Sehingga apa? Itulah wajah pemimpin kita, ya wajah kita bersama. Kalau kita pengen pemimpin yang luar biasa, harus luar biasa dulu. Kan begitu kan? Jangan dibalik logikanya. Gitu ya, nah, iya, karena pemimpin meskipun pemimpin itu memberi berpengaruh terhadap adil dan tidaknya sebuah negara ya. Tapi di situ kita tahu bahwasanya memilih pemimpin itu adalah juga kita. Nah, kita dengan mekanisme yang ada bagaimana membenahi sistem ya pemerintahan kita kalau memang butuh untuk dibenahi, dan bagaimana memberikan masukan kepada pemimpin-pemimpin kita yang dalam tanda kutip mungkin belum adil atau memang yang tidak adil, harus bagaimana kemudian diganti yang adil misalnya begitu. Siap. Tapi dengan mekanisme yang legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu saya kira. Baik, jadi jangan hanya menyampaikan pendapat gitu aja ya Ustaz, tapi kita juga harus memperkaya diri dengan pengetahuan. Iya, karena kita harus tahu problemnya apa, kemudian solusinya yang kita tawarkan apa. Jangan asal kemudian asbun, karena apa bahayanya di medsos, apalagi sekarang di medsos itu semuanya kan ngomong, bukan ahlinya ngomong, bukan ahli politik ngomong politik ya, bukan ahli hukum ngomong hukum, bukan ahli agama ngomong agama. Jadi semrawut. Indonesia itu salah satunya karena apa? Orang-orang yang tidak punya kompetensi, tidak punya kapasitas ngomong yang dia tidak tahu, akhirnya ketemu orang yang tidak tahu, akhirnya tarung. Orang yang tahu diam saja. Karena lebih banyak yang tidak tahu. Lah ini repotnya. Makanya kita sebagai generasi muda, khususnya santri, harus berikan kontribusi minimal dengan kita mengadakan kajian-kajian, mengadakan podcast, mengadakan istilahnya di medsos lah, kita tampil dengan video-video ceramah yang itu bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada publik khususnya di dunia medsos. Salah satunya yang perlu kita lakukan itu untuk mengisi kemerdekaan. Baik, menarik sekali. Baik, kita ada pertanyaan yang kedua Ustaz yang sudah masuk. Kita akan dengarkan, silakan dan kita saksikan. Perkenalkan, nama saya Nabilah, asal dari Magetan, Jawa Timur. Izin bertanya Ustadz, pesantren itu kan identik dengan pendidikan agama. Lalu bagaimana cara mereka itu menggabungkan antara pendidikan agama dengan perjuangan politik dan kemerdekaan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin langsung bisa ditanggapi. Iya. Seakan-akan gini, pesantren itu kan lembaga tafakuh fiddin, lembaga pendidikan untuk belajar agama. Tapi kadang orang memahami salah, yang ketika urusan di pesantren itu ngaji tok, nggak usah ngurusi politik. Ini salah menurut saya. Betul. Karena ketika kita belajar di pesantren, kurikulum di pesantren itu kan lengkap aslinya. Yang misalnya di fikih misalnya ada bab tentang ekonomi, ada tentang kepemimpinan, tentang kondok, tentang peradilan kan ada. Nah, dari sinilah, dari kurikulum di pesantren inilah kemudian kita tahu bagaimana sih kita harus memilih pemimpin negara yang adil. Syaratnya pemimpin ada. Ini coba kita buka kitab fikih. Di situ ada bab imamah, ada bab kodok tentang peradilan. Bagaimana kita menyikapi adanya misalnya jual beli kasus misalnya, atau ada kasus-kasus yang kaitannya dengan pidana ataupun perdata. Kita pelajari pesantren. Dari sinilah kemudian kesadaran politik itu ada. Nah, di fikih siasah, fikih politik atau fikih ketatanegaraan, kita tahu bagaimana sih menyusun tata negara yang baik menurut syariat. Kita belajar di siasah syariah atau fikih siasah. Nah, inilah yang mau tidak mau orang yang paham, santri yang mempelajari itu akan sadar wacana-wacana tentang politik pasti akan tahu.
Ya ini menjadi tanda kutip ketika santri tidak sadar itu, berarti ini dipertanyakan mondoknya itu ngaji apaan begitu. Iya, betul. Kira-kira begitulah, sehingga mau tidak mau kita belajar di pesantren itu juga belajar politik, belajar ekonomi, belajar bagaimana berdakwah yang baik, ya retorika berdakwah yang baik, berpikir secara logis di dalam ilmu mantek, ilmu balaghah, ilmu bayan, ma'ani, dan itu semuanya lengkap. Mau tidak mau sebagai seorang santri akan ketika terjun di masyarakat akan bisa ngomong apa saja. Tinggal bagaimana dia serius kemudian sampai ahli, itu yang membutuhkan kerja keras lagi. Keras, betul Ustaz. Jadi di pesantren itu tidak hanya mengaji saja Ustaz ya, tapi tidak hanya ngomong sholat, puasa, tapi urusan sosial, politik, ekonomi juga kita pelajari di pesantren. Ternyata sedetail itu begitu ya Ustadz ya. Baik, jadi kita sudah membahas hari ini dengan tema peran Nahdlatul Ulama, kemudian pesantren dalam kemerdekaan kita sudah kupas, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah bertanya di segmen ini. Ustadz, mungkin ada kata-kata terakhir untuk tema hari ini Ustadz? Kita sebagai santri, sebagai warga NU dan juga masyarakat Indonesia, bagaimana kita mempertahankan Indonesia ini, bagaimana melestarikan bangsa Indonesia ini menjadi negara yang maju, berjaya, dan kemudian dia bisa berdikari dan umat Islam bisa menjalankan agamanya secara baik dan juga secara sempurna. Kira-kira begitu. Masya Allah Ustadz, Ustadz Fathul Qadir MHI, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga untuk informasi yang sangat luar biasa, Masya Allah. Terima kasih, dan juga untuk pemirsa, terima kasih banyak. Kita sudah tidak terasa ada di segmen terakhir. Artinya kami harus pamit undur diri, dan juga saya Rebecca Rahmatulia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.